Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa, yang saya hormati Bapak dan Ibu tokoh masyarakat dan tokoh agama, rekan-rekan panitia acara, serta seluruh warga desa yang saya banggakan dan muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, lingkungan adalah rumah kita bersama, tempat kita hidup, bernafas, dan membesarkan generasi penerus. Namun, sadarkah kita bahwa kondisi rumah kita ini sedang tidak baik-baik saja? Sampah berserakan, saluran air tersumbat, bahkan udara mulai tercemar menjadi pemandangan yang kian akrab dengan keseharian kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan bertindak nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui sebuah gerakan yang kita sebut menanam kesadaran menuai kesehatan aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan utama dari pidato dan gerakan ini sangatlah sederhana, namun fundamental, meningkatkan kesadaran kolektif kita tentang pentingnya kebersihan lingkungan untuk menjamin kesehatan masyarakat desa secara berkelanjutan. Mengapa kesadaran menjadi kata kunci? Karena tanpa kesadaran, semua aturan dan kampanye hanya akan menjadi angin lalu. Menjaga kebersihan bukan sekedar tugas pemerintah dan petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab moral setiap individu yang mendiami bumi ini. Dampak negatif akibat kurangnya kebersihan data pendukung, mari kita lihat realitas di sekitar kita. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penyakit demam berdarah dengue DBD masih menjadi ancaman serius. Pada awal tahun 2024, beberapa daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus yang signifikan. Dengan ribuan kasus dilaporkan, lingkungan yang kotor, genangan air akibat sampah yang menumpuk adalah sarang ideal bagi nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Selain itu, masalah diare dan ACPA, infeksi saluran pernapasan akut, juga seringkali berkaitan erat dengan sanitasi yang buruk dan pencemaran udara akibat pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Data-data ini bukan sekedar angka, melainkan cerminan nyata dari risiko kesehatan yang mengintai keluarga kita masing-masing. Solusi dan aksi nyata. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak menawarkan solusi yang rumit. Mari kita mulai dengan 3 langkah konkret dan sederhana yang menjadi tujuan khusus dari gerakan ini. Yang pertama, penerapan bak sampah. Di setiap RW maupun RT, mari kita pilah sampah dari rumah, organik untuk kompos, anorganik untuk dijual kembali atau didaur ulang. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bernilai ekonomi. Sampah bisa menjadi berkah jika dikelola dengan bijak. Yang kedua, Jumat bersih rutin. Mengaktifkan kembali budaya gotong royong setiap hari Jumat pagi untuk membersihkan lingkungan sekitar, mulai dari selokan, jalanan desa, hingga area fasilitas umum. Semangat kebersamaan ini harus kita pupuk kembali. Yang ketiga, edukasi berkelanjutan untuk anak-anak. Menjadikan sekolah dan posyandu sebagai pusat edukasi dini tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan perilaku hidup bersih dan sehat, menanamkan kebiasaan baik sejak dini adalah investasi terbaik kita. Hadirin yang saya hormati, menjaga kebersihan lingkungan adalah sebuah investasi jangka panjang. Saat kita menanam kesadaran hari ini, kita sedang menuai kesehatan di masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita besok. Mari kita bertindak sekarang, jangan menunda lagi. Mulailah dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, dan lingkungan terdekat kita. Ubah kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan menjadi kebiasaan baru yang lebih baik dan bertanggung jawab. Ingatlah pepatah bijak, kebersihan adalah sebagian dari iman. Lebih dari itu, kebersihan adalah kunci utama dari kesehatan dan kualitas hidup kita. Mari kita wujudkan desa kita menjadi desa yang bersih, asri, sehat, dan bebas dari penyakit. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.